Oke guys, di sini nih kita bakal nge-react yang namanya itu Jun. Ya, Jun. Nah, katanya nih dia paling sering itu kayaknya buat konten creepypasta katanya. Oh iya sih. Nggak ada Wildan. Oke. Nah, mungkin kita kesini dulu guys. Kita nonton creepypasta yang dulu aja nih. Yang dulu aja guys. Creepypastanya udah banyak banget ya. Gelo banyak banget. Per 27. Oke, bentar lagi. Nah, apa tuh? Kita nonton dari part 22 aja. Wow. 7 creepypasta teraneh part 22. Part 22. Yang pertama, Rituals. Suatu hari ada dua orang player yang bernama Madison dan Ben. Mereka adalah orang yang suka dengan hal-hal mistis, khususnya yang ada di Minecraft. Mereka menemukan sebuah artikel di salah satu website yang membahas tentang sebuah ritual di Minecraft. Dikatakan jika pemain melakukan ritual sesuai arahan, mereka dapat bertemu dengan sesosok entiti aneh. Peraturan pertama, untuk melakukan ritual ini harus ada 2 pemain supaya ritualnya berhasil. Peraturan kedua, pemain harus ada di mode survival dan tidak boleh mengaktifkan cheat. Tujuan akhir dari ritualnya, mereka harus menempatkan 5 blok ancient debris seperti bentuk wither, mengelilinginya dengan lava, dan menempatkan 3 kepala wither di atasnya. Mereka bermain Minecraft dengan memasukkan cheat ritual sesuai arahan dari ritual yang mereka baca di artikel tersebut. Ketika Madison spawn, Madison terkejut dengan banyaknya iron ore di sekitarnya dan diikuti dengan Wait. Bang, airnya nggak natural, but ini gua atau apa ini? Jangan airnya ini bersembunyi di gua tapi guanya terbelah. masuknya Ben ke server. Setelah itu mereka pun langsung membuat pickaxe dan mengambil iron itu. Setelah mengambil semua iron, mereka langsung pergi ke dalam goa di sekitar situ. Dan tak sengaja menemukan adanya ruin portal di dalamnya. Mereka seperti sengaja diarahkan menuju Nether oleh seed itu. Tapi di situ mereka belum menyadarinya. Karena hari sudah malam, mereka tidak membuat rumah, melainkan masuk ke dalam goa untuk pergi mining mencari diamond. Tak lama kemudian, setelah mereka sampai di cave yang luas, mereka melihat ada banyak diamond di dekat lava. Mereka merasa sangat-sangat hoki, seperti sangat diberkahi oleh seed itu. Setelah mereka mengambil semua diamond yang ada di tempat itu, mereka kembali menuju ke atas sambil mencari iron. Setelah itu, mereka pun membuat diamond pickaxe untuk memindahkan blok obsidian dan membuat portal 3x3. Sebelum mereka masuk ke Nether, mereka memutuskan untuk mencari buku looting agar mencari Wither Skull lebih mudah. Saat sore hari, tiba-tiba Ben mendapatkan buku looting 2 dan langsung memberikannya ke Madison. Mereka benar-benar seperti diberkahi oleh seed itu. Setelah mengenchant swordnya dengan looting 2, mereka memasuki Nether dan mencari ancient debris terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka telah menemukan 5 ancient debris selama mining kurang lebih 1 jam. Kemudian, mereka lanjut pergi mencari fortress sampai akhirnya menemukannya. Di fortress itu, mereka juga berhasil mendapatkan 3 kepala wither. Setelah mereka mendapatkan semua barang yang dibutuhkan untuk membuat ritual, mereka bergegas kembali untuk membuat ritualnya. Mereka membuat ritualnya di bukit dengan mengikuti arahan dari artikel yang mereka baca. Tapi setelah mereka melakukan ritualnya, tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, ada buku muncul dari atas langit. Ih, apa tuh? Setelah dibaca, tulisannya adalah, "Saatnya kalian mati." Membaca hal itu, mereka langsung panik dan membuang buku tersebut ke lava. Namun beberapa detik kemudian, ada Slenderman yang muncul dari atas langit, mengejar mereka sampai akhirnya mereka mati. Slenderman ya? Slenderman, oke. Setelah itu, dikabarkan Madison dan Ben terkena penyakit demam yang sangat parah. Seperti seolah-olah ada setan yang masuk ke tubuh mereka. Kayak
Yang kedua, The Thing in the Darkness. Cerita ini terjadi 1 tahun yang lalu. Ada seorang player bernama Kelvin yang bermain Minecraft mode single player dan sedang bermain survival sendirian di world-nya. Seperti player Minecraft pada umumnya, di awal dia menebang pohon, membuat tools, mining, dan membuat sebuah rumah. Setelah membuat charcoal di furnace, Kelvin membuat torch dan memasangkannya di dalam rumahnya. Usai melakukan itu, Kelvin memutuskan untuk pergi mining mengambil beberapa iron. Karena dia berpikir sudah saatnya dia mengupgrade tools-toolsnya menjadi iron tools. Ketika berada di dalam goa, Kelvin menemukan beberapa iron di situ. Namun saat sedang mengambil iron itu, dia tiba-tiba terkena efek blindness dan ternyata di belakangnya muncul sebuah kepala menyeramkan yang langsung mengejarnya. Namun setelah beberapa saat, kepala itu menghilang bersamaan dengan efek blindness-nya. Saat itulah Kelvin takut dan memutuskan untuk keluar dari cave itu. Sesaat setelah itu, anehnya tiba-tiba saja jalan keluarnya terhalangi oleh sebuah dinding batu. Dia sedikit terkejut, tapi langsung bergegas menghancurkan dinding itu dengan pickaxe-nya dan menaruh torch untuk penerangan. Setelah selesai menghancurkannya, ia langsung bergegas naik untuk kembali ke permukaan. Ia menelusuri jalan keluar cave itu selama 3 menitan. Namun anehnya, ia malah balik lagi ke tempat di mana ia menemukan iron tadi. Di situ Kelvin baru menyadari bahwa dia hanya berputar-putar di tempat yang sama dan malah menemukan torch yang telah ia taruh sebelumnya. Di situ Kelvin mencoba lagi untuk terus berjalan keluar dari goa, tapi ia malah balik lagi ke tempat itu. Ketika Kelvin menekan F5 di keyboardnya, betapa terkejutnya dia saat mengetahui di belakangnya ada kepala seram itu lagi. Namun saat menekan F5 lagi di keyboardnya, sosok itu telah menghilang. Kelvin panik dan mencoba untuk menggali ke atas. Sampai akhirnya, dia berhasil sampai ke permukaan. Namun di situ, Kelvin melihat adanya pilar 3x3 berwarna hitam. Saat Kelvin ingin menghancurkannya, dia tidak bisa melakukannya. Kelvin seperti ada di mode adventure. Lalu tiba-tiba, pilar 3x3 itu menghilang dan menyisakan lubang di bawahnya. Saat Kelvin melihat ke bawah, setelah itu, dirinya seperti ditarik oleh kepala itu dan dibawa ke lubang pilar hitam. Dan sedetik kemudian, pilarnya kembali muncul dan ia pun mati karena terjepit pilar tersebut. Oke guys, segitu aja video gua. Sekian guys. Jadi ini udah mulai sore, jadi bye bye.